Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya dengan saya Novan Ralian di kesempatan pada hari ini. Untuk kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai sholat, dari mulai pengertian sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, dan juga hal-hal yang membatalkan sholat. Langsung saja, untuk materi yang pertama adalah pengertian sholat. Sholat menurut bahasa itu berarti doa maupun hidayah. Nah, jadi di dalam sholat, semua bacaan-bacaan sholat itu bermakna doa. Nah, menurut istilah, sholat yaitu sebuah ibadah yang berawal dari takbiratul ihram dan berakhiran dengan salam. Nah, kalau menurut istilah ini itu sesuai dengan gerakan-gerakan sholat. Nah, sholat itu kan pertama dimulai dengan takbiratul ihram dan berakhir salam. Materi yang selanjutnya mengenai syarat sah sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Lanjut, yang kedua yaitu suci badan, pakaian maupun tempat dari najis. Jadi ketika kita akan sholat, kita harus suci badan kita dulu, pakaian kita juga suci, dan tempat untuk melaksanakan sholat itu harus juga suci dari najis. Nah, untuk najis ini kan dibagi menjadi tiga, ada yang ringan, sedang, dan ada yang berat. Untuk yang ketiga yaitu menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Nah, untuk aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Oke, lanjut yang keempat, yaitu kita harus mengetahui masuk waktunya sholat. Misal ketika jam 12 kita harus sholat zuhur, ketika sudah mulai jam 3 kita harus sholat asar, dan seterusnya. Nah, untuk yang kelima itu menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini ada pengecualiannya ketika kita dalam perjalanan, misal sholat untuk menghormati waktu itu tidak harus menghadap kiblat. Nah, lalu juga ketika kita merasa dalam bahaya, misal pada zaman dahulu masih banyak penjajah-penjajah yang kurang suka mengenai agama Islam. Nah, itu kita tidak harus sholat menghadap kiblat juga tidak apa-apa karena ada uzur. Oke, itu adalah 5 syarat sah sholat. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada rukun sholat. Rukun yang pertama yaitu niat. Nah, niat ini kan kalian pasti udah hafal semua ya, baik niat sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib maupun sholat isya. Nah, untuk yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Nah, dalam Islam itu sudah sangat mudah dalam kita menjalankan ibadah. Misal kalau kita tidak bisa berdiri, bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa berbaring. Nah, ketika tidak bisa berbaring juga bisa tiduran. Selanjutnya yaitu takbiratul ihram.
Nah, setelah takbiratul ihram kita membaca Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah yaitu rukuk dengan tumakninah. Lalu selanjutnya ada i'tidal dengan tumakninah. Setelah i'tidal ada sujud dengan tumakninah. Setelah sujud ada juga duduk tasyahud akhir. Setelah duduk tasyahud akhir kita jangan lupa membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Nah, setelah membaca sholawat lalu yang terakhir adalah salam. Nah, untuk salam ini yang rukun itu hanya salam yang pertama. Untuk yang salam kedua itu sunnah. Oke, itu beberapa rukun-rukun sholat. Nah, kita lanjut untuk materi yang berikutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan sholat ini, di sini saya hanya mengambil 5 ya. Sebenarnya ya banyak, tapi saya ringkaskan saja. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja sewaktu sholat. Kalau yang berbicara dengan sengaja ini kan masih ya banyak yang melakukan di kalangan baik anak-anak kecil maupun orang dewasa juga kadang masih ada. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya, baik berbicara dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang namanya sholat kalau berbicara itu tidak boleh. Nah, lalu yang kedua ada makan dan minum secara sengaja. Selanjutnya ada kita sengaja lupa akan rukun maupun syarat sah sholat tanpa didasari uzur atau halangan. Nah, ini tidak boleh ya. Semua rukun-rukun sholat itu harus kita kerjakan, kecuali kalau misal ada uzur atau halangan yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya juga ada banyak bergerak atau sengaja bergerak dengan sengaja. Nah, ini juga tidak boleh ya, dapat membatalkan sholat. Jadi kita kalau sholat itu harus anteng, diam, jangan banyak gerak. Yang penting gerakannya tertib sesuai rukun-rukun sholat. Kalau gerakannya berbeda atau melenceng dari rukun-rukun sholat itu dapat membatalkan sholat. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita tidak boleh tertawa saat sholat. Nah, untuk tertawa ini tidak boleh ya teman-teman. Masa sewaktu sholat kita guyonan sama teman atau ketawa-ketawa sendiri, itu tidak boleh. Oke. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.